belajarkan sama Ibu di pelajaran IPA. Oke, siapkan bukunya ya. Siapkan bukunya, buku catatan, buku latihannya. Sekarang persiapkan bukunya dan buka bukunya halaman 17 ya. Ingat, buka bukunya halaman 17. Oke, kalau sudah selesai, sudah disiapkan. Oke, kita masuk dalam pembelajaran yang pertama, yaitu tentang bunyi. Kita belajar tentang bunyi. Kita belajar tentang bunyi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya, dimanapun kita berada kita selalu mendengar. Contohnya seperti sekarang ini, kalian bisa mendengar Ibu ya. Walaupun Ibu tidak mendengar kalian di sana, tapi kalian bisa mendengarkan suara Ibu. Nah, itulah yang disebut dengan bunyi ya. Bunyi itu adalah getaran yang disebabkan oleh suatu benda. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Ibu ulang, segala sesuatu yang menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Kita bisa mendengar suara musik, ya, suara mesin, suara telepon, dan lainnya, suara televisi. Itu disebabkan oleh salah satu dari sifat bunyi ya. Maka itu pada hari ini kita belajar tentang salah satu sifat dari bunyi, yaitu bunyi dapat merambat ya. Ibu ulang, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang salah satu sifat dari bunyi, yaitu bunyi dapat merambat. Karena itulah kita bisa mendengar suara apapun, karena bunyi itu merambat di segala medium ya. Ada 3 medium yang dia lewati atau yang bisa dilewati oleh bunyi ya. Jadi lambatan bunyi ya, atau bunyi dapat merambat melalui 3 medium. Bunyi dapat merambat melalui 3 medium. Yang pertama itu adalah benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas atau udara. Kalau kita lihat urutannya ya, bunyi dapat merambat lewat benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalau kita urutkan yang mana lebih cepat dan mana yang lebih lambat, ternyata rambatan bunyi atau perambatan bunyi ini yang paling cepat itu adalah pada benda padat. Dan yang paling lambat itu adalah benda gas. Jadi kalau kita urutkan yang mana sih yang lebih cepat, yang mana sih yang lebih lambat ya. Jadi bisa diurutkan, kalau dia yang lebih cepat itu adalah benda padat ya. Urutan kedua adalah benda cair, dan urutan yang ketiga dan terakhir yang paling lambat itu adalah gas ya, atau udara. Jadi paling lambat di sini bukan berarti tidak bisa, tapi
artinya paling lambat itu suaranya itu samar-samar didengar, ya. Jadi kalau kamu dipanggil oleh misalnya oleh teman atau orang tua, ya, minta tolong mungkin dan kamu tidak mendengar itu, ya, itu mungkin karena lambatannya di udara, ya, sehingga tidak mendengar dengan jelas, samar kamu mendengar, ya. Nah, itu jika kita lihat dari urutan yang cepat sampai yang terlambat, ya. Nah, berikutnya kita akan membahas beberapa contoh untuk lebih mengerti tentang perlambatan bunyi kok bisa lebih cepat dibandingkan kenapa benda padat bisa lebih cepat dibandingkan benda cair dan gas. Ibu berikan satu contoh, misalnya ya, ketika seseorang mengetuk suatu benda, ya, kita ambil sebuah pintu, misalnya ketika seseorang, ya, menyentuh dan menutup pintu, maka akan terdengar jelas suaranya, kan? Makanya kalau kamu di rumah, ya, misalnya ada orang bertamu, dia mengetuk pintu, tentu kamu mendengar, ya, oh ada tamu, kamu bukakan pintunya. Tapi jika dia mengetuk tanpa menyentuh benda padat, atau dia mengetuk itu seperti ini, maka tidak ada yang mendengar, ya, karena dia mengetuk di udara. Sedangkan jika kita mengetuk di air, ketika kita ketuk memang ada suaranya, tapi sangat samar untuk didengar, ya. Karena itulah kenapa rambatan bunyi perambatannya itu lebih cepat, ya, pada benda padat, ya, kemudian benda cair, dan juga terakhir adalah benda gas. Nah, itu salah satu contohnya. Sampai sana kira-kira anak-anak sudah bisa mengerti, ya. Kalau belum, ibu punya satu lagi contoh, ya. Oke. Nah, untuk contoh yang kedua, ya, misalnya nih, ya, ibu kasih contoh lagi yang kedua, misalnya perlambatan bunyinya ketika kamu bermain bola, misalnya. Bola itu kan benda padat. Ketika kamu menendang bola, pasti akan terdengar suara yang jelas dan keras. Tapi jika kamu menendang sekumpulan atau ketika kamu berada di kolam renang dan kamu tendang air kolam renang, ya, maka yang terdengar tidaklah keras. Apalagi kalau kamu menendang gas atau udara, tentu tidak akan terdengar apapun, ya. Nah, itulah kenapa bunyi mempunyai satu keistimewaan, ya, yang cukup unik, karena bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa udara. Ada yang tahu arti dari kata ruang hampa udara? Oke. Kalau tidak tahu, mari kita sama-sama mencari tahu, ya. Ruang hampa udara artinya ruang yang sama sekali tidak ada udaranya. Contohnya yang paling nyata yang bisa kalian tahu dan pasti pernah kalian dengar, ya. Oke, ada satu, ya, yang menarik dari bunyi, ya. Bunyi tadi bisa merambat benda padat, benda cair, dan benda gas. Ada satu yang menarik dari bunyi, dia tidak bisa merambat di ruang hampa udara. Kira-kira
Anak-anak sekalian, tahu ruang hampa udara? Kalau tidak tahu, mari kita cari tahu. Ya. Oke. Ruang hampa udara itu artinya adalah sebuah ruang yang sama sekali tidak ada udaranya atau tidak ada gas di sana. Ya. Ada yang tahu contohnya ruang hampa udara? Tepat sekali. Ruang hampa udara itu contohnya adalah ruang luar angkasa. Ya. Para astronot itu tidak bisa berkomunikasi di sana. Mereka tidak bisa bicara, ya, karena tidak ada yang mendengar. Karena di sana hampa udara. Tapi uniknya, ya, astronot masih bisa berkomunikasi di sana. Nah, pertanyaannya buat anak-anak semua, ya, kira-kira apa yang menyebabkan seorang astronot masih bisa mendengar saat dia berada di ruang luar angkasa? Ya, ini tugas untuk kalian. Tugas tersebut terdapat di halaman 20 nomor 3, ya. Jadi jangan lupa dikerjakan. Oke, jadi jangan lupa dikerjakan latihannya, ya. Cari tahu kenapa astronot masih bisa berkomunikasi saat dia berada di ruang luar angkasa. Kira-kira mereka pakai apa ya? Oke. Jangan lupa itu berada di halaman 20 nomor 3 pertanyaannya, ya, untuk latihannya. Oke, pembelajaran kita sampai di sini dulu, ya. Nanti kita akan lanjut masuk ke pembelajaran tentang pakai apa atau menggunakan apa sih kita bisa mendengar. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Gue harap apa yang disampaikan hari ini itu bisa dimengerti, ya. Dan jangan lupa menuliskan di buku catatannya biar mempermudah kamu dalam belajar. Ingat, ya, tetap semangat, tetap sehat, dan selalu ingat protokol kesehatan kita. Bye-bye.